Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 21 Mei, Pekan Biasa yang ke-7. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia-Mu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi kami, sehingga kami terbebas dari hawa nafsu duniawi dan menjadi pribadi yang rendah hati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia yang menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan bagi semuanya." Yesus selalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita perlu serius dengan hidup kita, terutama ketika berurusan dengan kematian. Karena kadang-kadang kita itu lupa bahwa pada saatnya kita akan meninggal. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita ini. Maka dalam sabda Tuhan hari ini menceritakan bahwa para murid tidak mengerti ketika Yesus bicara soal kematiannya. Daripada mereka berbicara tentang kematian, mereka berbicara tentang hal duniawi, misalnya kekuasaan. Maka mereka memperbincangkan itu. Siapa di antara mereka yang akan berkuasa, yang akan duduk di sebelah kanan kiri Yesus? Maka Yesus selalu mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu memberi contoh menempatkan seorang anak kecil. "Siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku.
Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, banyak di antara kita seringkali tidak nyaman bicara tentang kematian. Apalagi kematian kita sendiri. Kita sibuk dengan hal duniawi sehingga lupa bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Dalam kesibukan duniawi, kadang-kadang kita menganggap dosa sebagai perkara yang kecil, bahkan sesuatu yang normal. Kita bisa lihat dalam bacaan pertama yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, meminta kita orang-orang berdosa ini untuk meratapi dosa-dosa kita. Kita perlu bertobat, meninggalkan perbuatan yang merugikan sesama. Janganlah kita berdalih bahwa dosa-dosa kita kelihatannya kecil atau Tuhan itu penuh belas kasihan. Setiap dosa melukai relasi kita dengan Tuhan dan dapat menyebabkan konflik dengan sesama kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari yang tepat untuk kita menata hidup, supaya kita siap untuk mempertanggungjawabkan hidup kita saat nanti Tuhan memanggil kita dari dunia ini. Ya Bapa, berkatilah setiap pelayanan yang diberikan oleh para pekerja di rumah-rumah duka, dan berikanlah rezeki yang berlimpah kepada mereka. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.